Mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kadif Propampori Ferdi Sambo divonis hukuman mati dalam kasus pembunuhan berencana terhadap ajudannya Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir Yosua. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menilai Ferdi Sambo terbukti secara sah dan juga meyakinkan bersalah karena melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum. Atas keputusan inilah, Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso mendapat banjir pujian karena keberaniannya dalam memvonis Ferdi Sambo. Keberanian Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso dan dua rekannya Morgan Simanjuntak serta Alimin Ribut kembali diuji saat memvonis istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati. Putri yang sebelumnya hanya dituntut 8 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum kembali dijatuhi hukuman lebih berat oleh Hakim Wahyu dan dianggap terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah karena turut serta melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Ya, pujian atas keberanian Hakim Wahyu pun terus mengalir. Tidak hanya dari keluarga besar mendiang Yosua Huta Barat, namun juga seluruh masyarakat Indonesia dan juga kalangan selebriti. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J akhirnya kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin. Beragendakan putusan, Ibunda Yosua Rosti Simanjuntak yang hadir ditemani kakak Yosua Yuni Huta Barat nampak dengan seksama mengikuti jalannya persidangan kasus yang menghilangkan nyawa putra kesayangannya itu. Dalam raut wajahnya, nampak ekspresi Rosti yang tidak bisa membendung rasa sedihnya yang tentu masih tidak bisa hilang dari pikirannya sedikit pun. Sambil ditemani foto mendiang anak yang didekap dalam pelukannya, Rosti dan kakak Yosua pun nampak mengikuti jalannya persidangan yang menjadi penentu akhir perjalanan Ferdi Sambo. Kita mempersiapkan diri, berdoa sama Tuhan biar Tuhan memberikan yang terbaik. Saya akan mendampingi orang tua saya setiap hari sampai persidangan vonis akhir ini selesai. Berselang, pasca jalannya persidangan, Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso dan dua rekannya Morgan Simanjuntak serta Alimin Ribut membacakan vonis hukuman untuk mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kadif Propampori itu. Selaku Ketua Majelis, Hakim Wahyu pun menjatuhkan vonis kepada Ferdi Sambo dengan hukuman mati karena didakwa melanggar pasal 340 KUHP, Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dan juga melanggar pasal 49 Yunto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik.
Sontak saja, hal ini pun langsung disambut dengan rasa syukur dari Rosti Simanjuntak, ibunda mendiang Brigadir J, dan juga kakak mendiang Brigadir Yosua, Yuni Huta Barat, yang nampak menyaksikan langsung di ruang persidangan. Maka seperti inilah ekspresi yang diungkapkan oleh Rosti Simanjuntak atas vonis mati terhadap Ferdy Sambo. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana bersyukur kami kepada Tuhan, berterima kasih semua kepada hakim dan semua Republik Indonesia. Jadi hukuman mati itu telah menghidupkan kembali harapan bagi penegakan hukum. Sesuai dengan kerinduan dan permohonan keluarga, Tuhan telah pakai hakim sebagai perpanjangan tangan utusan di muka bumi untuk memberikan penegakan keadilan sebenar-benarnya. Ia telah memberikan hukuman vonis kepada Sambo dengan hukuman mati. Jadi kami sangat-sangat berterima kasih. Kebahagiaan Ibunda Yosua tentu dirasa wajar, yang beberapa waktu belakangan terus berjuang untuk mencari keadilan bagi kematian putra tercintanya. Di hari itu, semua keinginannya seperti terjawab melalui vonis yang diberikan oleh Hakim Wahyu. Maka seperti inilah ucapan terima kasih dan juga apresiasi atas tindakan Hakim Wahyu dan dua rekannya yang dirasa mewakili seluruh masyarakat di Indonesia. Dan doa kami, permohonan kami kepada Tuhan, Tuhan telah nyatakan mujizatnya melalui putusan hakim, yaitu vonis terhadap Ferdy Sambo. Telah Tuhan nyatakan hakim perpanjangan tangan Tuhan atau utusan Tuhan di muka bumi. Hakim telah memberikan putusan vonis hukuman mati kepada Ferdy Sambo. Memang sidang hakim begitu independen atau terbuka, jadi kami sangat-sangat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Hakim di dalam persidangan ini, terlebih di dalam memberikan vonis kepada Sambo, yaitu memberikan hukuman mati. Saya lagi berdua sama si cantik ini, kakaknya Joshua. Kita lagi berdua di depan. Aku langsung masuk ke dalam nemuin mama. Langsung ingat mamanya mau masuk ke dalam, saya merinding kita merinding, terus kita ingat, jadi Inang di luar lagi sama Yuni di tangga. Saya bilang, itu kayaknya Frian abang Yosua itu ada ya di sini di sebelah mama. Iya, dan selalu bersama mama. Jadi bukan hanya fotonya saja, tetapi ruhnya Joshua, spiritnya Joshua itu menyertai keluarga Simanjuntak dan Huta Barat, sehingga yang terjadi hari ini kan karena kuasa Tuhan juga menggerakkan hati hakimnya untuk memberikan hukuman yang luar biasa, setimpal di atas pengharapan dan tuntutan jaksa ya. Jadi itu yang membuat mereka sudah menciptakan prestasi sendiri. Menoreh tinta emas itu karena di atas tuntutan JPU ya. Ini kesempatan emas bagi para majelis hakim untuk menorehkan namanya dalam tinta emas. Kalau dia memberikan keputusan yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat, maka dia akan diingat, akan menjadi agung, diagung-agungkan namanya, dan akan terpuji namanya di antara para hakim. Jadi ada Hakim Wahyu, Hakim Morgan Simanjuntak, Hakim Alimin yang telah memberikan putusan melampaui tuntutan JPU yang mengecewakan beliau, Ibunda Joshua, mengecewakan penasehat hukum dan mengecewakan seluruh rakyat Indonesia. Jadi rekor. Jadi hari ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu telah membuat terobosan 340 yang tidak pernah dijatuhi hukuman mati telah dipecahkan rekornya. Makanya tadi yang Opung bilang tuh betul. Jadi kesempatan ini dipakai oleh para hakim ini, tertoreh dalam tinta emas bahwa mereka masih menjunjung keadilan. Sudah mewakili atas harapan keluarga. Terima kasih kepada para majelis hakim yang mulia, dan saya pikir keputusan ini yang merupakan keputusan yang luhur ya, sehingga nama majelis hakim, nama kalian semua, yaitu Hakim Wahyu, Hakim Morgan Simanjuntak, dan Hakim Alimin akan tertoreh dalam tinta emas di dalam hati masyarakat. Dan saya pikir ini adalah sebuah titik terangnya dalam penegakan hukum di antara skeptik.
Keberanian Hakim Wahyu pun kembali diuji saat memvonis Putri Chandrawati. Putri yang sebelumnya hanya dituntut 8 tahun penjara kembali dijatuhi hukuman lebih berat oleh Hakim Wahyu. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo semua, saya Cita Citata. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Keberanian Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso dan 2 rekannya, Morgan Simanjuntak serta Alimin Ribut pun kembali diuji saat memvonis istri Sambo Putri Chandrawati. Putri yang sebelumnya hanya dituntut 8 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum, rupanya kembali dijatuhi hukuman lebih berat oleh Hakim Wahyu dan dianggap terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah karena turut melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Putri Chandrawati pun dijatuhi hukuman 20 tahun penjara karena menurut amar putusan dianggap telah melanggar pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Silakan duduk kembali. Tidak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana. Jatuhkan pidana terhadap terdakwa Putri Chandrawati dengan pidana penjara selama 20 tahun. Biar jangan ada lagi perempuan yang suka memfitnah atau memberikan kepada suaminya cerita atau informasi melakukan kejahatan agar membuat pembunuhan kepada anak-anak yang ada sekarang lagi. Jangan ada lagi Yosua lagi yang terbunuh secara keji dan biadab di negara kita ini. Keputusan ini pun lagi-lagi dianggap sebagai kemenangan untuk rakyat Indonesia. Menurut kuasa hukum dari keluarga mendiang Brigadir Yosua, Kamarudin Simanjuntak. Lantas seperti apa harapan keluarga besar mendiang Brigadir Yosua perihal putusan tersangka lainnya, termasuk diantaranya Richard Eliezer dan juga Kuat Ma'ruf. Kemenangan buat seluruh rakyat Indonesia. Karena selama ini ada pandangan di dalam masyarakat bahwa orang kecil tidak mungkin bisa melawan pejabat-pejabat yang besar, terutama para mafia. Tetapi yakinlah apabila kita rakyat Indonesia bersatu padu seperti sekarang ini, semua rakyat bersatu. Tetapi sekali lagi saya katakan, kami menangani perkara ini, kami tidak dibayar 1 rupiah pun, malah kami mengeluarkan biaya yang sangat besar. Tetapi prinsipnya adalah rakyat Indonesia jangan sampai tidak memperoleh keadilan. Saya sedih dan menangis. Kenapa? Karena saya tahun lalu menawarkan kepada Ferdy Sambo, bahkan kepada Putri seperti itu. Tetapi tidak direspon karena kecongkakannya. Mereka orang pintar menjadi bodoh karena tidak disertai oleh Elohim. Tetapi Barada Richard Eliezer, pangkat terendah di kepolisian, karena dia merespon apa yang saya minta, dia datang bersujud, menyesali perbuatannya, meminta maaf dan berjanji akan membongkar kasus ini. Maka saya minta kepada keluarga dan saya fasilitasi bertemu makan malam dengan orang tuanya, kekasihnya semuanya. Dan saya minta keluarga maafkan dia. Dia masih polisi muda dan terlalu polos. Maka saya harapkan juga agar majelis hakim yang mulia memberikan dia vonis di bawah 5 tahun. Tetapi berbeda dengan Putri, walaupun dia dituntut 8 tahun, saya minta dia harus divonis seberat-beratnya minimal 20 tahun dan terbukti dia divonis 20 tahun. Dan untuk Kuat Ma'ruf dan Ricky Rijal yang memilih berbohong hanya dengan bonus 500 juta, saya minta juga kepada majelis hakim agar diperberat dari tuntutannya, hukumannya, agar masyarakat Indonesia sadar
bahwa kejujuran kebenaran itu sangat diperlukan dan berterus terang itu juga sangat diperlukan di pengadilan. Maka kita bersyukur dan berterima kasih kepada Ilahi karena kemenangan ini bukan saja kemenangan daripada keluarga Joshua atau Huta Barat, tapi kemenangan masyarakat Indonesia. Untuk itu bangkitlah, berjuanglah, rebut hak-hakmu yang dijolimi oleh para mafia dan petinggi-petinggi yang jahat di negara ini. Pujian atas keberanian Hakim Wahyu memvonis 2 nama besar ini pun mendapatkan apresiasi yang luar biasa dari masyarakat dan juga kalangan selebriti. Seperti inilah pujian dan juga apresiasi masyarakat atas keberanian Hakim Wahyu dan hakim lainnya yang memvonis berat Ferdi Sambo serta Putri Chandrawati. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, jangan lupa nonton Intens dari hari Senin sampai hari Sabtu, sehari 3 kali. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Pujian atas keberanian Hakim Wahyu pun terus mengalir. Tidak hanya dari keluarga besar mendiang Yosua Huta Barat, namun juga seluruh masyarakat Indonesia dan juga kalangan selebriti. Maka, seperti inilah ucapan terima kasih dan juga apresiasi atas kinerja Hakim Wahyu dan juga 2 rekannya, Hakim Morgan Simanjuntak dan Hakim Alimin Ribut. Kalau di peradilan manusia kan hakim itu adalah orang yang memutuskan bersalah atau tidak salahnya seorang terdakwa. Nah, soal memang kalau masalah keadilan itu kan hanya Allah yang punya gitu ya. Tapi karena ini peradilan manusia, ya tentu keputusan atau vonis dari sang hakim itu ya pasti ada pro kontranya. Ya, ada yang pro ini, ada yang kontra. Kemudian ya hasilnya seperti apa? Ya, yang penting bagaimana ada rasa keadilan di masyarakat. Semua perkara itu pihak kepolisian yang lebih mengetahui ya. Jadi biar aja hukum yang berjalan. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.